Kita awali dengan Persada ID Talk. Yang dimana Persada ID Talk ini akan memberikan informasi tentang program kerja yang sudah terlaksana di semester pertama tahun 2024 dengan narasumber Gusti Yanuar Norrifai MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Rini Maskanari. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Ya, baik, terima kasih. Salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPLC Indonesia. Kita berjumpa lagi di Persada ID Talk. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan mengulik sedikit program kerja apa nih yang dilakukan oleh dinas ini di tahun 2024. Saya sudah bersama dengan Bapak Gusti Yanuar Norrifai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang, Pak Rifai. Selamat siang. Pak Rifai, hari ini kita bicara soal program kerja nih atau program prioritas yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Apa saja nih Pak di tahun 2024 ini? Ya, di tahun 2024 ini sesuai dengan visi misi Pak Gubernur kita, Dinas Koperasi masuk di misi 2 dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, dan kinerja kami adalah melihat untuk koperasi modern, terus UMKM naik kelas, kemudian juga wirausaha pemula. Nah, dari sanalah kita memulai kegiatan program yang ada untuk bagaimana melihat koperasi modern di Kalimantan Selatan. Dan kami dari bidang kelembagaan dan pengawasan selalu memonitor perkembangan koperasi yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ternyata di tahun 2004 ini jumlah koperasi yang ada di Kalimantan meningkat sangat tajam. Dari 2.900 sekarang sudah jadi 3.043 sampai saat ini. Jadi sangat signifikan sekali kenaikannya. Karena apa? Karena sekarang koperasi sudah diminati banyak oleh anak muda karena bersifat digitalisasi. Nah, kemudian untuk yang wirausaha pemula, ini kami melakukan beberapa kegiatan di Balai Koperasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk misalnya yang baru tumbuh itu kami latih di Balai Kop, baik manajemen, laporan keuangan, sehingga dia bisa tumbuh untuk menjadi wirausaha pemula. Kemudian kami juga melakukan bagaimana dia bisa mengakses pembiayaan lewat KUR yang disiapkan di Kalimantan Selatan ini sebanyak 5,16 triliun. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi sebanyak 2,27 sampai dengan 31 Mei tadi. Kemudian ada lagi program yang untuk membantu UMKM dalam rangka pembiayaan, itu juga UMI punyanya Kementerian Keuangan, itu juga sudah tersalur 9,5 miliar. Nah, inilah yang selalu kami dorong untuk bisa maju di Kalimantan Selatan. Kemudian juga untuk yang naik kelas itu juga kami lakukan beberapa pelatihan seperti onboarding untuk digitalisasi. Nah, itu yang terus kami latih di Balai Kop. Nah, kemudian program khusus yang di 2024 ini yang lebih prioritas, ini Pak Gubernur menekankan kepada One Pesantren One Product, OPOP. Ya, tahun lalu di 2023 beliau membuatkan badan hukum untuk pesantren itu sebanyak 10, tahun ini sebanyak 25, sehingga nanti setiap pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini dia bisa menghasilkan satu produk dan nanti akan saling tukar menukar di antara itu, sehingga nanti tumbuh ekonomi di Kalimantan Selatan ini berkembang pesat gitu. Sudah ada yang ternak sapi, kemudian perikanan, kemudian sayur. Nah, inilah kita kolaborasikan karena kita tahu bahwa 97% penduduk Kalimantan Selatan adalah mayoritas Muslim, dan pesantrennya ada sebanyak 2.000 ya. Kemudian yang masuk di Ikatan Pesantren Indonesia ini sudah sebanyak 300 lebih. Nah, inilah mungkin dorongan ini terus yang didorong oleh Pak Gubernur kita untuk bagaimana ekonomi kita tumbuh
pesat melewati syariah itu. Dan alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah dapat penghargaan dari ekonomi syariah ya, itu untuk sisi kelembagaannya. Dan mudah-mudahan ke depan ini terus didorong, dan keinginan dari Pak Gubernur sendiri akan menciptakan pesantren-pesantren yang tumbuh pesat sebagai lumbung ekonomi di pesantren itu sendiri. Pesantren itu sendiri. Nah, kalau keterkaitan nih, ini UMKM, kemudian juga koperasi, tadi juga pesantren juga disasar ya, dan masih terus dilakukan ini. Ini juga berkaitan erat Pak dengan keberadaan kita sebagai gerbang ibu kota negara Nusantara, Pak. Iya, ya. Jadi dikatakan bahwa kita sebagai gerbang, kita harus menyiapkan segala apa-apa yang dibutuhkan oleh IKN tersebut. Seperti kemarin contohnya, ada beberapa pertanian kita yang sudah diekspor ke sana ya, ke sana. Kemarin juga kami hadir di salah satu koperasi pertanian yang ada di Kabupaten Banjar. Dia menanam sayur, cabai dan sebagainya, dan juga nanti akan dibawa ke IKN. Nah, inilah yang kita siapkan di tempat kita ini untuk bisa bersaing sebagai untuk daerah-daerah sekitar penyangga ya, untuk IKN itu. Nah, ini yang disiapkan. Jadi kita saling berkoordinasi dengan SKPD lain seperti pertanian, perikanan, kemudian kehutanan, kemudian juga UMKM di Dinas Perdagangan, perindustrian, ini percepatan seperti halal, kemudian juga untuk haki, sehingga itulah yang kita majukan bersama untuk bisa nanti bersaing untuk penyediaan IKN dan juga untuk ekspor nantinya. Ini yang menarik adalah UMKM naik kelas nih Pak. Mungkin di sesi terakhir ini hal apa yang mungkin ingin disampaikan kepada UMKM di Kalimantan Selatan Pak, agar bisa semuanya bisa naik kelas? Ya, karena pengertian naik kelas sendiri kan baik aset, kemasan, permodalan, itu adalah naik kelas semuanya. Nah, itu yang kami sasar, yang utama sekali kemasan ini. Bagaimana kita memperbaiki kemasannya supaya bisa bersaing di nasional dan internasional. Kemudian juga dari sisi aset, nah itu juga kita bagaimana tata kelola keuangannya, manajemennya. Nah, ini yang kita sasar terus. Dan kami melihat sudah banyak yang bisa untuk bersaing di internasional. Kemarin kami kerjasama dengan Indonesia Channel Export, itu ada beberapa UMKM kita yang ke Azerbaijan, terus ada yang ke Afrika. Kemarin baru saja sekam kering itu ke Brunei itu. Nah, ini yang kita dorong terus untuk itu. Artinya ini semakin maju ya UMKM kita di ya, amin. Mudah-mudahan ya kita dorong dengan peningkatan SDM, kemudian kita juga menginginkan nanti ada lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta, semacam inkubator dari perencanaan, kemudian pembuatan kemasan dan sebagainya sampai penjualan. Jadi digiring untuk lebih bisa membawa UMKM kita ini bisa bersaing ke nasional maupun internasional. Dan yang terpenting adalah promosi. Betul ya. Oke, baik. Ini waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita bersua Pak di program Persada Editalk untuk siang hari ini. Tapi yang jelas kita berharap UMKM kita di Kalimantan Selatan, bahkan juga di seluruh Indonesia, bisa semakin maju dan bisa bersaing di pasar internasional. Iya. Ada dua slogan yang kami sering lakukan ketika bertemu dengan koperasi. Dia slogannya koperasi modern, sedangkan UMKM adalah UMKM digitalisasi. Digitalisasi. Baik, terima kasih banyak Pak Yanuar Nurifai hari ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sudah berbagi informasi dari Kalimantan Selatan ya. Baik, untuk Anda insan Persada dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita kembalikan ke studio. Persada ID Talk. Persada ID Talk.